Pada episode ke-21 kali ini diperlihatkan Baji yang tumbang dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Takemichi yang melihat hal itu berkata, "Kenapa Baji Kun tumbang ketika dia hanya butuh satu pukulan telak untuk mengalahkan Kisaki?" Sontak Chifuyu yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Baji-san!" Chifuyu kemudian meneriaki Kisaki, "Kau berbuat apa barusan?" Kisaki pun menjawab, "Bukannya kau lihat, aku tidak melakukan apapun." Chifuyu yang melihat ke arah Baji pun tersadar. Ada darah berceceran di tubuh Baji dan berkata, "Dia ditusuk." "Sejak kapan?" Takemichi pun terkejut. Takemichi pun tersadar bahwa tusukan yang didapat oleh Baji ketika Kazutora menusuknya dari belakang. Takemichi pun berkata, "Jadi waktu itu dia terluka parah." Ketika Baji Kun berkata hanya tergores sedikit. Tak kuasa menahan amarahnya, Chifuyu pun berteriak, "Kazutora!" Kazutora yang mendengar hal itu pun terdiam. "Ini buruk. Ini seperti yang Draken Kun bilang akan terjadi. Kalau Baji Kun mati di sini, maka situasinya pun akan seperti yang Kisaki rencanakan," ucap Takemichi. Kisaki pun berkata, "Seperti yang diduga, Kazutora memang jahat." Mendengar itu, Takemichi berkata, "Apa? Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya di balik perekrutan Baji, agar dia bisa membunuh Baji di saat lengah seperti ini," ucap Kisaki. Takemichi berkata, "Kebohongan macam apa yang dikatakan orang ini?" "Bukankah begitu, Ketua?" ucap Kisaki saat Maiki terbangun. Melihat Maiki, Takemichi pun berkata, "Maiki-kun." Kisaki mencoba menjebak Maiki-kun, ucap Takemichi. Takemichi pun berencana mengatakan bahwa Kazutora bukanlah penyebabnya, tapi Takemichi tidak berani mengatakan itu karena takut Kisaki mendengarnya. Terlihat Maiki sangat marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, Kazutora." Maiki pun mengatakan kebenarannya bahwa dia berencana membunuh Kazutora setelah dia keluar dari lapas, tapi dia tidak jadi melakukannya karena dia dibujuk oleh Baji. Baji mengatakan bahwa Kazutora hanya ingin membuatnya bahagia sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah ia perbuat, meskipun telah membunuh kakak Maiki. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengatakan bahwa kau musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Itu yang dia katakan padaku, ucap Maiki. Melihat ekspresi datar Maiki, Takemichi terkejut di saat Maiki yang seharusnya sangat marah tidak mengekspresikan apapun. Maiki yang berjalan di tengah kerumunan dengan ekspresi datar itu sontak membuat Draken dan yang lainnya terkejut. Draken pun berkata, "Maiki." Maiki pun membalasnya, "Kenshin." "Pertarungan ini sudah selesai," ucap Maiki. Mendengar hal itu, Hanma terkejut dan berkata dengan nada sombong, "Tunggu sebentar dong bro, pertarungan ini belum berakhir." "Maiki, bukannya kau terlalu meremehkan kami?" "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan," ucap Hanma. Dan seketika tendangan khas Maiki pun mendarat di leher Hanma dan langsung menumbangkannya. "Kau lihat sekarang, ini sudah berakhir," ucap Maiki. Sontak anggota Valhalla yang melihat itu sangat terkejut. Sosok Hanma yang mereka banggakan tumbang dalam sekali tendangan. Saking terkejutnya anggota Valhalla, mereka pun memutuskan untuk kabur karena takut untuk dibunuh. Maiki yang menatap ke depan dengan aura membunuhnya. Terlihat Kazutora yang sedang menatap ke arahnya dan berkata, "Semua orang akan mengkhianati orang lain. Ayo selesaikan ini, Maiki. Kau yang akan mati atau aku." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, pukulan Maiki melesat di pipi kirinya dan membuatnya jatuh. Takemichi pun terkejut. Maiki pun berkata, "Kalau kau hanya punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri." Tanpa basa-basi, Maiki langsung menendang kepala Kazutora. Maiki pun kembali berkata, "Kalau kau hanya bisa menghancurkan barang, kau akan kuhancurkan sendiri, Kazutora." Kembali ke adegan Chifuyu bersama Baji. Chifuyu panik melihat keadaan Baji. Dia pun berkata, "Kenapa ambulan belum sampai? Baji-san." Sementara itu, Maiki yang terus menghajar Kazutora tepat di wajahnya membuat Draken heran.
Mitsuya dan Takemichi pun beranggapan bahwa Kazutora akan dibunuh oleh Maiki. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Takemichi pun mengingat perkataan Draken dari masa depan. Draken berkata, "Kenapa aku tidak bisa menyadari bahwa Maiki tetaplah seorang bocah berusia 15 tahun yang memikul salib besar di punggungnya?" Pada hari itu, Maiki membunuh Kazutora, ucap Draken dari masa depan. Mengingat hal itu membuat Takemichi menangis dan berkata, "Maiki-kun, aku tidak sanggup." Sementara itu, pukulan demi pukulan terus menghantam muka Kazutora. Seketika, Maiki pun mencekik leher Kazutora. Kembali di kejadian sebelum Baji tertusuk. Terlihat saat itu Hanma menelpon seseorang dan berkata bahwa Baji mengkhianati Valhalla dan langsung menegaskan bunuh dia Kazutora. Dan ternyata yang ia telepon adalah Kazutora yang memintanya untuk membunuh Baji. Draken yang melihat itu langsung melesatkan pukulan di wajah Hanma dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Hanma bajingan?" Kazutora yang menerima panggilan itu berkata, "Jadi kau bahkan meninggalkanku ya, Baji." Dan karena itulah Kazutora menusuk Baji dari belakang. Kazutora pun berkata, "Itu benar." Kazutora pun mengingat kejadian di saat ia telah membunuh kakaknya Maiki. "Meskipun aku melakukannya demi uang, semuanya salah Maiki. Jadi aku harus membunuh Maiki," ucapnya. Mendengar itu, Baji langsung memeluk Kazutora. "Jangan katakan hal menyedihkan itu. Neraka apapun yang menunggumu, aku akan selalu berada di sampingmu," ucap Baji. Setelah mengingat hal itu, Kazutora berkata dalam hati, "Kau memang selalu seperti itu. Baji, kau selalu berada di sisiku. Mau apapun kata orang," pikirnya sambil tersenyum. Kazutora pun menambahkan, "Aku menghancurkan hal yang paling penting kan," ucapnya. Dalam hati Kazutora berkata, "Baji, maaf. Aku akan segera menyusulmu ke akhirat." Baji yang ternyata masih sadar berkata, "Maiki." Chifuyu yang melihat Baji berkata, "Baji-san." Sementara Maiki terus meluapkan amarahnya kepada Kazutora dan tidak mendengarkan panggilan Baji. Di saat kesadarannya hampir menghilang, Baji kembali memanggil Maiki dengan namanya dan langsung mengeluarkan darah. Seketika Maiki pun langsung berbalik. "Terima kasih sudah marah besar demi diriku," ucap Baji. Takemichi dan Chifuyu yang melihatnya sontak sedih. Chifuyu berkata, "Jangan bergerak dulu, Baji-san." Takemichi berkata, "Baji-kun." Baji pun terus berjalan, darahnya yang terus bercucuran. "Baji, darahmu bercucuran," ucap Draken dan Mitsuya. Baji berkata, "Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku." Takemichi berkata, "Mustahil, seharusnya itu luka fatal." Baji yang sudah sampai di depan Kazutora sambil mengeluarkan pisau berkata, "Jangan khawatir Kazutora. Aku tidak akan dibunuh olehmu," ucap Baji. Seketika itu Baji langsung menusuk dirinya sendiri dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Hal itu membuat kaget Kazutora, Maiki, dan Takemichi. Begitu pula dengan Mitsuya, Draken, dan Chifuyu. Chifuyu yang tak sanggup melihat kenyataan itu pun langsung berteriak dan berlari, "Baji-san!" Maiki yang terkejut dan juga semua anggota Tauman tak kuasa melihat ketua divisi 1 yang ia banggakan seperti ini. Chifuyu pun menangis. Chifuyu berkata, "Baji-san, kenapa?" Kazutora pun berkata, "Maiki, kau selanjutnya, kau akan mati bersama Baji." Maiki membalasnya, "Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati." Kembali di adegan Chifuyu dengan Baji. "Kenapa kau melakukan itu? Aku tidak paham," ucap Chifuyu. Takemichi menambahkan, "Kenapa kau tega? Apa yang coba kau capai dengan menusuk dirimu sendiri?" Takemichi, "Mendekatlah," ucap Baji. "Kisaki lah musuh kita. Aku menyadarinya ketika Pah menusuk Osanai. Di saat itu Kisaki menawarkan untuk mengeluarkan Pah dari penjara dengan jaminan untuk menjadikannya ketua divisi 3 kepada Maiki. Aku hanya kebetulan memergoki Kisaki menawarkan hal itu kepada Maiki.
Kisaki bukanlah ketua divisi 3. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang terjadi, Pah adalah satu-satunya ketua divisi 3. Chifuyu terharu mendengar hal itu. Baji, Pahchin, Mitsuya, Draken, Maiki, Kazutora. Baji menarik nafasnya perlahan lalu melanjutkan perkataannya. Para pendiri Toman adalah harta yang kumiliki. Aku mau memperbaiki ini sendiri, tapi aku tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri. Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Seketika wajah Shinichiro, kakak Maiki, seakan ada di depan Baji. Baji pun melanjutkan ucapannya. Sebentar lagi aku akan mulai berhalusinasi. Takemichi berkata, apa? Takemichi, entah kenapa kau mengingatkanku pada Shinichiro-kun. Maiki dan Toman. Aku menyerahkan mereka kepadamu. Mendengar hal itu, Takemichi tak kuasa menahan air matanya, seakan itu merupakan permintaan terakhir dari Baji. Jangan, Baji-kun, jawab Takemichi. Jangan bilang begitu, kau tidak akan mati. Baji pun tak menanggapi ucapan Takemichi, tapi ia tersenyum, seakan ia percaya bahwa Takemichi akan membawa keajaiban bagi Toman. Kemudian Baji memanggil nama Chifuyu. Chifuyu menjawab, iya, Baji-san. Baji berkata, aku rela membunuh demi sedikit yakisoba. Chifuyu menjawab, akan kubalikan untukmu Baji-san. Bagi dua kan, ucap Baji. Sama seperti Takemichi, Chifuyu pun ikut menangis. Baji pun tersenyum. Terima kasih Chifuyu, itulah perkataan terakhir dari Baji sebelum ia meninggal. Tangisan demi tangisan terdengar. Melihat kematian Baji Keisuke yang merupakan salah satu pendiri Toman, Chifuyu yang merupakan wakil divisi 1 Toman berteriak karena tidak terima kematian Baji. Maiki yang mulanya terdiam, langsung melampiaskan kemarahannya kepada Kazutora dan langsung memukulnya kembali. Mati kau Kazutora, ucap Maiki. Semua yang melihat hal itu tidak ada yang berani menghentikan Maiki. Chifuyu pun berkata kepada Takemichi, Baji-san ternyata tidak mengkhianati Toman. Dari awal dia bertarung sendiri dan aku tahu itu. Aku tahu tapi aku tidak bisa melindunginya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Takemichi menangis sambil berteriak. Aku tidak bisa berbuat apapun. Akulah yang terburuk. Maafkan aku Baji-kun, ucap Takemichi. Takemichi kembali mengingat perkataan Baji dan seketika Takemichi berlari sambil menangis terseduh-seduh. Dan dengan beraninya ia langsung menghadang Maiki. Maiki yang melihat hal itu terheran, tetapi ekspresinya tetap datar. Minggir atau kau akan kubunuh juga, ucap Maiki kepada Takemichi. Takemichi berkata, kau harus berhenti melakukan ini Maiki-kun. Maiki yang tak memperdulikan itu langsung menghantam kepala Takemichi dan terlempar ke samping. Takemichi pun tidak menyerah dan kembali bangkit. Baji-kun tidak menginginkan semua ini terjadi, tapi Maiki tetap tidak peduli perkataan Takemichi dan langsung menendangnya. Jangan kau sebut nama Baji, kata Maiki. Dalam keadaan terjatuh dan mendengar perkataan Maiki, Takemichi berkata, apa yang barusan kau bilang? Dan Takemichi langsung berteriak kepada Maiki, Baji-kun sudah mati dasar bodoh. Lalu Takemichi langsung melepaskan jaketnya dan melemparkannya. Kenapa kau belum paham? Ucap Takemichi. Di saat itu pula jimat Baji yang ia pungut terjatuh. Sementara itu Takemichi terus melanjutkan perkataannya. Dari awal menurutmu untuk apa Baji-kun rela mati? Untuk kalian berdua, untuk Toman, Baji-kun tidak dibunuh oleh Kazutora. Baji-kun memutuskan untuk bunuh diri karena tidak mau kalau Kazutora merasa bertanggung jawab supaya kamu memaafkan Kazutora. Dia melakukan semua itu karena dia sangat mencintai kalian. Kenapa kau tidak paham juga bajingan? Perkataan Takemichi seakan menampar Maiki dengan telak yang membuatnya terdiam. Dan di saat itu pula Maiki melihat jimat Baji yang terjatuh. Dan langsung mengambilnya. Maiki berkata kepada Takemichi, jimat ini kau dapat dari mana? Takemichi menjawab, dia menemukannya waktu di kuil saat pelantikan ketua divisi 3.
Draken dan Mitsuya tersadar, jimat itu kan, kata mereka. Mikey yang tahu betul isi dari jimat itu berkata, ternyata selama ini kau masih menyimpannya, Baji. Semenjak hari itu, ucap Mikey. Kazutora yang juga tahu soal jimat itu terkejut. Kazutora pun melihat Baji yang terkapar lemah di pangkuan Chifuyu. Sekilas ingatan masa lalu itu berlabuh di pikiran Mikey di saat kelima pendiri Toman menyerahkan masa depan mereka pada pundak Mikey. Mikey pun terdiam. Dan air matanya pun keluar. Dan inilah akhir dari episode 21. Dan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.